Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali lagi bersama aku Sri di podcast kali ini. Nih, di sini aku nggak sendirian loh. Ada dua narasumber nih. Halo guys, perkenalkan nama aku Oktavina. Halo sobat dengar, perkenalkan nama aku Aulia. Nah, kedua kakak ini yang bakalan menemani kita nih dalam materi. Emang sepenting apa sih norma itu? Kak Nunun, Kak Okta, aku mau tanya nih, menurut kalian norma itu apa sih? Kalau menurut pribadi aku ya, norma itu kan hidup berdampingan dengan kita. Jadi setiap hal yang kita lakukan itu harus ada normanya. Jadi dengan norma itu kita dapat membedakan mana hal yang harus kita lakukan dan mana hal yang harus kita hindari. Nah, kalau menurut saya itu norma itu sama seperti aturan. Dimanapun kita berada itu pasti ada aturan seperti di sekolah, di rumah, atau di masyarakat kita. Nah, jadi kalau kita menaati aturan berarti kita bersikap beretika yang baik. Jadi norma itu saling berdampingan gitu ya sama kehidupan kita. Ya, betul. Kemudian aku mau tanya nih Kak, contoh kecil di dalam kehidupan sehari-hari menurut kakak norma itu seperti apa dan gimana nih di lingkungan kakak gitu? Oke, contoh kecil ya. Kita nggak usah terlalu melebar keluar. Contoh kecil yang sederhana itu ya di rumah. Jadi di rumah sendiri itu pun harus ada normanya juga, dan normanya itu contohnya seperti menghormati kedua orang tua. Nah, itu adalah salah satu juga norma. Nah, kalau menurut saya itu contoh kecilnya di bagian lingkungan kampus atau di lingkungan sekolah. Nah, setiap kampus atau sekolah itu pasti punya aturan ya kan. Jadi contohnya tuh aturannya itu menghargai guru, menghargai dosen, tidak telat datang ke kampus atau ke sekolah, nggak bolos. Jadi kalau kita lakukan itu semua, kita tuh punya aturan dan etika yang baik di kampus dan di sekolah. Berarti dengan cara mematuhi norma kita mungkin dipandang baik gitu sama orang. Nah, kemudian saya mau tanya nih Kak, kan di lingkungan saya tuh terdapat banyak sekali nih anak-anak yang emang nantinya jadi kedepannya tuh bakalan jadi generasi untuk bangsa Indonesia. Tapi kenapa kebanyakan zaman sekarang anak-anak itu dia sering tidak sopan atau tidak beradab gitu ke orang yang lebih tua atau sesamanya gitu. Menurut kakak itu gimana? Kalau menurut saya ya, anak kecil itu kan mulai gampang berbaur, gampang berkamuflase. Nah, tantangan yang paling biasanya dihadapi oleh anak kecil itu dengan terpengaruh di media sosial. Nah, jadi di media sosial itu semua orang bebas berpendapat, tetapi biasanya tuh anak kecil mendengar dari orang-orang seperti konten kreator kan, biasanya berbicara kasar. Jadi mereka tuh mulai mengikuti apa yang mereka dengarkan, dan orang menanggapi bahwa itu hal yang normal, padahal perkataan-perkataan yang nggak harusnya kita ucapkan itu tidak dapat dinormalisasikan. Nah, selain di media sosial juga yang sangat berpengaruh itu menurut saya di lingkungan sekitar. Jadi kebanyakan tuh anak-anak berteman dengan usianya yang lebih tinggi dari mereka. Jadi mereka berpikir kakak ini aja boleh ngomong begini, kenapa saya tidak bisa? Jadi anak-anak tuh gampang mengikuti apa perkataan dari yang orang lebih dewasa. Jadi anak-anak lebih memilih meniru apa yang orang dewasa atau teman sebayanya lakukan seperti itu. Kemudian menurut kakak nih, di dalam lingkungan sekolah kan juga terdapat adab tentang cara menghargai teman. Nah, kebanyakan banyak nih kasus-kasus pembulian ya di antara misalnya anak SD itu banyak ngebully teman-temannya. Nah, itu gimana sih Kak menurut kakak? Biasanya seperti yang saya jelaskan tadi kan, norma itu terdapat dari keluarga. Kalau misalnya dari rumah saja mereka tidak diajarkan tentang norma, keluarnya itu mereka gak bakal ngerti apa yang tentang norma. Seperti orang tua nih, biasanya kan melakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Nah, anak-anak itu merasa kayak, oh orang tua saya saja dapat memukul, saya juga dapat memukul dong teman-teman saya. Jadi dia merasa bahwa hal-hal yang dilakukan itu adalah hal yang normal karena biasa dilakukannya di rumah. Parah banget ya Kak terkait dengan kasus anak ini yang meniru orang tuanya memukul sehingga dia ingin memukul temannya juga. Kalau menurut Kak Okta gimana? Kalau di lingkungan
keluarga tadi yang seperti dijelaskan Nun, kalau orang tua melakukan kekerasan tuh lebih baiknya orang tua tuh kalau melakukan kekerasan terhadap anaknya itu harus sambil dijelaskan. Misalnya kalau dia membuli di sekolah, terus tuh kan biasanya tuh kalau di sekolah kalau anaknya membuli orang tuanya dipanggilkan, dikasih tahu anaknya begini begini begini. Nah, saat di rumah orang tuanya tuh bisa mengajarkan, kamu nggak boleh buat begini ya, kasihan teman-teman kamu. Nah, seperti itu. Jadi seperti katakan Okta tadi, berarti kita sebagai orang tua tentunya harus menasehati anak apa yang dia buat itu ternyata salah jika membeli temannya. Kemudian saya mau tanya nih Kak, solusi menurut kakak berdua ini terkait dengan permasalahan itu seperti apa? Kalau menurut saya solusi kita membahas dari yang awal tadi tentang anak-anak yang bicaranya terlalu spontan gitu. Menurut saya yang awal yang kita harus lakukan yaitu dari orang tua sendiri. Orang tua itu harus membatasi media sosialnya dari kecil. Karena kalau sudah dibatasi dari kecil, otomatis ke depannya itu mereka ngerasa bahwa oh ternyata norma-norma itu harus benar-benar yang harus aku jaga, karena sesuatu hal yang seperti hal-hal yang tidak seharusnya kita bicarakan itu bukan hal yang baik untuk kedepannya. Nah, orang tua juga tuh bisa kan sudah membatasi ya. Jadi orang tua tuh kan biasanya tuh anak SD kelas 5, kelas 6 tuh biasanya sudah dikasih handphonenya. Jadi orang tua tuh bisa membatasi mereka. Dan juga orang tuanya tuh bisa mengecek HP mereka. Biasanya kan anak-anak tuh biasanya tuh sudah punya WA ya kan. Jadi kadang tuh ngechat temannya tuh yang kata-kata kasar. Jadi dengan itu orang tua bisa mengajarkan, kamu tidak boleh ngechat teman kamu seperti ini atau ngomong temanmu seperti ini. Nah, berdasarkan apa yang sudah kakak jelaskan tadi, kakak pernah nggak sih dapat pengalaman menghadapi orang atau anak yang seperti itu? Kalau dari pribadi saya kan juga nih sebagai pemain player FF, jadi biasanya tuh saya dalam bermain FF tuh terkadang menemui ada bocah-bocah yang kata-katanya itu terlalu kasar, kayak semisal dia kalah nih, dia memaki-maki karena apa? Dia sudah terbiasa mendengar dari orang-orang terdahulunya, seperti dia main game kan, main sama orang lebih dewasa. Orang dewasa kan ucapannya itu sudah tidak bisa, dia merasa bahwa ucapannya itu sesuatu yang biasa saja, padahal itu adalah sesuatu yang sangat berpengaruh untuk kehidupan anak kecil di kehidupan selanjutnya. Begitu menurut saya. Nah, jangan jauh-jauh nih. Adik saya juga tuh kadang dia tuh kalau pulang tuh kan marah-marah. Kalau bapak saya ngomong kasih tahu yang benar tuh kadang dia kayak apa sih? Nah, jadi itu kayak salah satu tindakan yang tidak mematuhi atau mengikuti aturan norma di keluarga. Jadi seperti itu, parah banget ya terdapat kasus di era globalisasi ini. Nah, aku mau minta pesan kakak berdua nih untuk sobat pendengar. Bolehlah pesannya sepatah dua kata. Jadi patuhilah norma-norma di sekitar kita, karena kalau bukan mulai dari diri kita sendiri, kita nggak bakal tahu aturan itu. Dan juga pesan dari saya ya, norma itu adalah sesuatu hal yang sangat berpengaruh di kehidupan kita. Jadi lakukanlah norma dengan sebaik mungkin, karena kita hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi dengan norma itu kita bisa saja kan kita hidupnya berdampingan dengan orang. Jadi kalau kita sudah bisa berani melakukan norma dengan baik, orang-orang di sekitar kita juga merasa nyaman dengan lingkungan kita. Nah, buat sobat pendengar nih, itu tadi pesan dari Kak Nuna dan Kak Okta. Buat kalian, patuhi semua norma yang ada di lingkungan kalian dengan baik dan benar. Karena kalau bukan dari diri kalian, siapa lagi yang mau memulai? Dan nggak mungkin orang lain kan yang mempengaruhi kalian. Kadang kita tuh butuh diri kita sendiri untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kalau kita mematuhi aturan, otomatis hidup kita tuh bakalan lebih tertata. Orang mandang kita tuh kita jadi yang baik, terus kita tuh beretika. Nah, kami ada slogan nih. Norma di hati, etika terbukti. Sampai jumpa sobat dengar. Bye bye.